Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencemaskan. Sampai-sampai Nabi menyebutkan dalam kalimatnya itu, innama akhafu ala ummati. Sesungguhnya semata-mata yang sangat aku khawatirkan, sangat aku takuti menimpa umatku itu diantaranya, wa idza waqa'a alaihimus saif, apabila mereka sudah menghunus pedang, menghunus senjatanya, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Kalaupun bakal terjadi, ya kita jangan ikut-ikutan masuk kelompok yang dikhawatirkan Nabi itu. Nah, itulah perkara yang paling ditakuti oleh Nabi ketika umat ini saling membinasakan. Loh, kok bisa sampai saling membinasakan? Karena terlalu banyak perselisihan, pertentangan, perpecahan, lalu menimbulkan permusuhan sampai pada pertempuran. Dan itulah yang terjadi pada perang Jamal, perang Siffin, perang Ka'bah, sampai ke Irak, Suriah zaman sekarang, Timur Tengah itu. Kok bisa mudah betul menghalalkan darah orang lain dengan bahasa agama? Padahal membunuh satu nyawa itu, kata Nabi, sama saja membunuh semua umat manusia. Agama ini disyariatkan, Pak, untuk menyelamatkan manusia agar nggak bunuh-bunuhan. Tujuannya kan begitu kan? Lalu saya heran mengapa orang lantas membunuh atas nama agama. Nah, ini kan persoalan ini. Orang kok bisa membunuh atas nama agama, atas nama jihad misalnya. Bahkan teroris itu lebih herannya lagi, Pak, bom bunuh diri. Padahal bom bunuh diri itu kan tetap bunuh diri namanya. Man qatala nafsah, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Ini pakai penegasannya luar biasa ya. Kekal, dikekalkan dalam neraka itu selama-lamanya. Apalagi orang Arab, Pak. Kelemahan mendasar orang Arab itu di situ. Kalau saya nyebut orang Arab ini bukan rasial, karena Nabi yang sebutkan. Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Ini ada kalimat fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Jazirah Arab itu satu suku loh, Pak. Satu suku, satu bahasa. Tapi mereka pecah menjadi 21 negara. Negaranya kecil-kecil lagi ya. Kecil-kecil. Ada yang penduduknya itu kalau nggak salah cuma 30.000 aja. Woi, kalau bisa bikin negara jumlah segitu, Lampung bisa negara Lampung, Pak. Kan begitu ya. Pecah-pecah gitu. Jadi negara Arab itu mereka satu suku, satu daratan gitu, tapi terpecah sampai 21 negara. Karena Nabi sudah menyampaikan, sesungguhnya setan itu sudah putus asa, kata Nabi. Ini setan aja keputus asa untuk menggoda orang-orang Arab yang sudah rajin sholat agar menyembah setan. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan selalu berhasil. Setan tidak kehabisan cara untuk mengadu domba agar mereka saling membinasakan antara sesama mereka. Jadi satu sisi orang Arab itu punya kelebihan, di satu sisi orang Arab itu punya kelemahan. Kelebihannya tadi, digoda nyembah setan nggak bisa, tapi kelemahannya digoda untuk saling bunuh-bunuhan gampang banget. Makanya ini peringatan sekaligus buat kita semua. Mengapa itu semua terjadi? Perselisihan yang banyak,
Padahal mereka itu madhabnya juga nggak beda-beda amat, hanya berbeda saja afiliasi politik, tapi membuat mereka saling menghalalkan darah satu sama lain. Nah, terhadap perselisihan yang begitu banyak, bagaimana sikap kita semua? Saya ingin masuk ke solusi sekarang. Solusinya apa sih, Pak? Agar kita selamat itu, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham." Saya ulangi lagi, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham." Kalau kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka wajib bagi kalian semua mengikuti yang paling mayoritas. Ikut yang mayoritas, Pak. Jangan ikut yang minoritas. Udah minoritas aneh-aneh juga kelakuannya ya. Jangan ikuti yang itu. Jadi kalau bapak-bapak ikut teroris salah, Pak. Salah banget. Setidak-tidaknya mendukung teroris ya salah. Fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalian semua, kata Nabi, wajib ikut yang mayoritas. Makanya ulama bersepakat, yang mayoritas apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang mayoritas. Tidak perlu ikut Syiah, jangan juga ikut Wahabi ya Pak. Wahabi itu bukan Ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi Salafi, Wahabi Salafi takfiri. Kerajaan Arab Saudi dengan resmi melarang ajaran Wahabi Salafi takfiri, dilarang di Arab Saudi. Barang siapa yang mengajarkannya langsung ditangkap. Itu di Arab Saudi. Coba Indonesia ikut yang kayak gituan ya. Banyak betul yang ditangkap, Pak. Biar agak tegas dikit kan. Arab Saudi itu ditangkap. Karena mereka dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit mengkafirkan orang. Dia merasa paling benar sendiri. Kadang-kadang mohon maaf, Pak, ilmu belum banyak udah main bid'ah-bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah. Itu kan ngerusak kenyamanan dan kedamaian umat Islam sebetulnya. Termasuk begini nih hadis. Nabi bersabda, as-sawadul a'dham. Yang paling selamat itu, kata Nabi, yang paling mayoritas di tengah-tengah umatku, yang paling banyak. Karena umatku mustahil bersepakat dalam kesesatan. Mustahil. Tak ulang lagi, umatku, kata Nabi, mustahil bersepakat dalam kesesatan. Secara makro global, ikuti Ahlus sunnah wal jamaah. Islam di dunia internasional, Pak, di Mesir, di mana-mana itu Ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu mayoritas. Indonesia ini Ahlus sunnah wal jamaah. Lebih spesifiknya NU sama Muhammadiyah. Terserah bapak-bapak mau ikut yang mana gitu. Senangnya ke NU, NU. Senangnya Muhammadiyah, Muhammadiyah. Itu mayoritas soalnya. Coba di NU itu, Pak, ada ribuan kiai ahli kitab kuning. Ribuan kiai yang punya karomah. Ada ribuan pondok pesantren yang dikelola oleh kiai-kiai NU. Dari ribuan pesantren itu ada jutaan santri, Pak, yang kemudian menjadi pakar-pakar pembaca kitab kuning, ahli ilmu alat. Nggak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Nggak salah kalau bapak-bapak ikut yang mayoritas. Kalau gaya orang sekarang, Pak, saya mah nggak mau yang aneh-aneh, mau nasionalan aja. Nah itu NU sama Muhammadiyah yang nasionalan. NU itu organisasi Islam dengan jumlah pesantren terbanyak di dunia internasional. Nah Muhammadiyah itu organisasi Islam dengan amal usaha terbanyak sedunia internasional. Banyak saya tuh kalau ngeliatin amal usaha Muhammadiyah itu luar biasa, Pak. Sekolahnya mulai dari PAUD sampai universitas. Universitasnya itu satu provinsi itu minimal 2 mereka punya. Sekolah tingginya banyak lagi ya Pak. Akademi-akademinya, panti asuhan, rumah sakit, banyak betul itu. Jadi ini luar biasa ini. Muhammad itu sangat luar biasa. Makanya kalau mau merujuk ke hadis Nabi, enggak ada lain, ikutin saja NU sama Muhammadiyah. Percaya di sana banyak sekali ulama yang tidak mungkin menyesatkan kita semua. Dan untuk Republik, NU dan Muhammadiyah itu sudah terbukti menjaga negara ini.
Sudah terbukti menjaga negara ini. Jadi saya kasih resepnya buat bapak-bapak, ya buat keluarga juga nanti disampaikan, Pak. Kalau kita bingung betul mau pilih yang mana, di tengah perselisihan yang banyak, firqah yang banyak, organisasi yang banyak, madhab yang banyak, satu, fa'alaikum bisawadil a'dham. Wajib bagi kalian, kata Nabi, memilih kelompok yang paling mayoritas. Apalagi gaya NU, Pak. Orang Yaman belajar gaya Islam, NU. Orang Arab Saudi, orang-orang di Timur Tengah, Suriah bahkan ingin Islam di sana itu gaya di NU, kalem-kalem, nggak suka mengkafir-kafirkan, cukup duduk bersama dalam bermusyawarah. Itu poin pertama sarannya. Solusi kedua, ketika terjadi perselisihan yang banyak, masih nyambung ke hadis tadi itu karena beberapa bentuk hadisnya, Pak. Nah, yang selamat itu kata Nabi, wahiyal jamaah. Yang selamat itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu negara, Pak. Jadi ketika ada perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini, perbedaan yang selamat, yang perbedaan yang banyak, maka yang paling selamat adalah yang membela negara. Karena al-jamaah itu definisi yang paling dekat adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul dan bersepakat hanya negara. Makanya bapak-bapak bingung nih, mau ke kelompok mana? Nggak usah bingung, Pak. Kalau nggak mau ke NU, nggak mau ke Muhammadiyah, nggak mau ke Jamaah Tabligh, nggak mau ke yang lain, pilih satu, al-jamaah, bela negara. Jadi memihak negara, nggak akan selamat kalau nggak memihak negara. Silahkan nggak mau berafiliasi kepada kelompok yang manapun, tapi kembalilah kepada negara. Berpihaklah pada negara. Jadi kalau bingung betul ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, pilihan yang paling benar bela negara, berpihak kepada negara. Itu pilihan yang paling benar. Maka wahiyal jamaah, kelompok yang paling selamat adalah yang membela negaranya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang mengajak kita melawan negara, Pak, itu sudah pasti menyimpang. Tak ulang ya. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengajak kita melawan negara, itu pasti menyimpang. 3 kali, Pak, biar yang nonton nanti enak. Kalau ada kelompok-kelompok yang melawan negara, mengajak kita melawan negara, itu pasti menyimpang. Dan dia pasti kalah. Sudah ada buktinya di Indonesia. DITEI kalah kan? PKI kalah karena melawan negara. Yang Persemesta kalah, Daud Baru kalah karena melawan negara. Dan tidak akan selamat melawan negara itu. Negara itu ada 2 item ya, Pak. Negara sebagai sebuah institusi dan pemerintah sebagai pengelola. Ya, namanya pemerintah itu kan berganti-ganti. Tidak ada pemerintah yang sempurna. Betul nggak kira-kira, Pak? Ya cuma Nabi lah yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya Nabi aja masih dikritik orang. Nabi itu dikritik oleh sahabatnya sendiri. Namanya Zulkhuwaisirah. Ini cikal bakal teroris pertama. Namanya Zulkhuwaisirah. Ngeritik Nabi, Pak. Makanya teroris itu dari zaman dulu memang sok suci gitu. Nabi aja dia kritik. Ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, adilah. Kata Nabi, kalau saya enggak adil, gimana kalian? Saya ini manusia yang paling adil dan manusia paling bertakwa, kata Nabi. Orang ini balik badan, bukannya minta maaf, malah pergi, Pak. Kata Panglima TNI, panglimanya Nabi, Khalid bin Walid, Nabi, izinkan saya memenggal leher orang itu. Da'ahu dah, biarin aja, kata Nabi. Kalau kamu penggal lehernya, orang nuduh Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Tapi nanti, kata Nabi, kalau aku sudah tiada, orang itu nggak satu, rame mereka itu, sekelompok orang. Nah baru kalian nanti perangi mereka, kata Nabi. Setelah aku tidak ada nanti perangi mereka.
Sampai segitunya, Pak. Kelompok ini nanti akan menjadi banyak nantinya. Akan menjadi rombongan. Jadi memang kembali lagi bahwasanya selalu mereka mencari cacat pemerintah. Nah, akibat-akibat mereka inilah Umar wafat dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Ya nggak ada lah orang sempurna kan jadi pemimpin, betul nggak kira-kira, Pak? Nggak ada yang sempurna. Coba yang membunuh Khalifah Utsman kan sudah saya ceritakan kemarin, sahabat Nabi sendiri. Ya apalagi cuman Pak Jokowi, Pak manusia biasa, Pak SBY gitu, sampai Pak Soekarno, Pak Soeharto, nggak akan sempurna, nggak akan sempurna. Manusia biasa itu, tapi jangan dikafir-kafirkan. Sebagai penyelenggara negara kita wajib mentaatinya. Kan jelas dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Kalimatnya itu bukan wa ulil amri loh, Pak, tapi wa ulil amri minkum. Minkumnya ini yang ngikat kita ini. Jadi kita ini jangan loyal sama Erdogan di Turki, salah. Ada orang Indonesia ngomong, saya Ustadz nggak mau ikut pemerintah Indonesia, saya mau ikut pemerintah Arab Saudi karena di situlah Mekah. Ya salah, Pak. Kalau bapak-bapak mau loyal sama Raja Arab, pindah dari Indonesia, pergi ke Arab sono. Kalau diterima orang, siapa tahu diusir di sana nanti kan. Ini bahaya yang kayak gitu tuh. Kata minkum ini sudah ngikat kita di negara kita masing-masing, maksudnya kita wajib mentaatinya. Ini institusi yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya pemerintah, Pak, dengan apapun kekurangannya. Makanya Nabi sudah kasih clue sama kita, man kariha min amirihi syai'an fal yasbir. Barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemerintahnya, man kariha, yang benci nggak suka, min amirihi syai'an, dengan sesuatu kebijakan dari pemerintahnya, fal yasbir. Enggak ada pilihan lain kata Nabi, hanya sabar saja, hanya sabar saja. Kemudian Nabi lanjutkan, fa innahu man kharaja minas sultani sibron, sesungguhnya barang siapa yang keluar dari pemerintahannya, memberontak kepada pemerintahnya, minas sultan, langsung disebutkan sultan, Pak. Sultan itu umum sifatnya, pemerintah dalam bentuk apapun. Barang siapa yang memberontak kepada pemerintahnya, keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, sibron, walaupun cuman sejengkal, baru dikit maksudnya ya Pak, walaupun cuman sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Itu sampai segitunya. Makanya Abu Dzar dulu sempat ngomong sama Nabi, ya Rasul, kalau pemerintah itu aku nilai zalim dan aku nilai sudah menyimpang, boleh tidak aku menghunus pedang? Enggak boleh kata Nabi, haram. Tapi dia sudah sangat zalim ya Rasul, enggak boleh, haram. Enggak boleh, haram. Tapi aku enggak tahan ya Rasul. Kalau kamu enggak tahan kata Nabi, masuk hutan. Jangan nyampur orang banyak, Pak. Sampai segitunya, menghindari fitnah sebetulnya, menghindari perang saudara, masuk hutan, jangan nyampur orang banyak. Walaupun ini bukan berarti dilarang mengkritik ya Pak. Kalau mengkritik mah bagus. Yang dilarang itu kan memberontak, itu yang dilarang. Paling ngomong NKRI togut, nah Pancasila togut, ini jelas itu Pak. Ini namanya memberontak. Jadi bugot. Yang kedua yang dilarang terhadap pemerintah itu menghina, itu nggak boleh. Kan ada hadisnya, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Takut hadisnya dibilang dhaif ya Pak. Saya bacakan dulu ininya, takhridnya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di juz yang keempat, nomor hadis 2224. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini bi isnadin hasan, dengan isnad yang hasan. Di sedemikian rupa. Silakan di cross check kembali. Makanya nggak boleh menghina pemerintah, itu nggak boleh. Mengkritik boleh.
Menghina itu begini Pak, kalimat yang stereotip, pejoratif ya, kalimat yang isinya caci maki, mencela. Jangankan ke presiden, sesama kita aja nggak boleh kan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, karena boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Makanya ada rumus begini Pak, orang yang paling banyak dihina, dialah yang paling tinggi derajatnya nanti. Jadi kita pertegas dengan beberapa dalil. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'ah. Bagi setiap pribadi muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Fima ahabba wa kariha, atas urusan yang dia sukai atau yang dia benci. Kan ada sih kebijakan pemerintah tuh yang bikin seneng. Apa sih yang bikin seneng? Kalau pemerintah bagi-bagi duit kan gitu Pak, itu bikin seneng kan. Tapi ada kebijakan pemerintah yang bikin kita nggak seneng. Atau begini Pak, kebijakan pemerintah tuh ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Contoh apa? Sertifikat gratis, sertifikat tanah. Itu masyarakat seneng sertifikat gratis itu. Tapi BPN kurang seneng Pak. Karena ngapa? Waduh, seseran hilang nih. Kan begitu, udah capek ngerjainnya kan, seseran gak dapet. Di kebijakan itu ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah kalian wajib mendengar dan taat kata Nabi, baik dalam urusan yang kalian suka maupun tidak kalian suka, illa ayyu'mara bima'siyatin, kecuali kalau pemerintah memerintahkan kalian berbuat maksiat. Maka kata Nabi, fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila pemerintah menyuruh kalian berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini muttafaqun alaih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari 7144, Sahih Muslim 1469. Baik, yang berikutnya, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, laqiyallah yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali, tanpa alasan. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Tuh. Jadi bukannya malah mati syahid melawan pemerintah, itu malah mati jahiliyah. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim 1478. Kemudian yang berikutnya, satu hadis lagi. Man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati aku kata Nabi, sama saja dia sudah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang mendurhakai aku, melawan kepadaku kata Nabi, sama saja dia melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati pemimpinnya, maka sama saja dia sudah mentaati aku. Wa may ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpinnya, maka sama saja dia sudah mendurhakai aku. Muttafaqun alaih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari 7137, Sahih Muslim 1466. Sampai di sini kita buka tanya jawab. Silakan Pak, bebas pertanyaannya.